Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas B akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar tentang vitamin B2 atau riboflavin. Yuk tonton video ini sampai selesai. Nah, tapi sebelum dimulai kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Di sini ada Kamila, Meldina, Eka, Rina, Iin, dan juga Lina. Nah, karena udah kenalan nih, yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama, apa sih riboflavin itu? Teman-teman tahu nggak nih kalau vitamin B2 itu punya dua bentuk aktif, yaitu FAD dan juga FMN. Pengertian dari vitamin B2 sendiri adalah mikronutrien yang mudah dicerna, bersifat larut dalam air, dan memiliki peran kunci dalam menjaga kesehatan pada manusia dan juga hewan. Dalam tubuh, vitamin B2 ini diperlukan untuk berbagai ragam proses seluler. Nah, selanjutnya vitamin yang bisa kita temui di susu, telur, daging sapi, alpukat, itu punya kebutuhan yang harus dicapai dalam tubuh. Untuk laki-laki yang berusia lebih dari 19 tahun, itu butuh 1,3 mg. Sedangkan untuk wanita atau perempuan yang berusia lebih dari 19 tahun, butuh 1,1 mg vitamin B2. Oke, next kita masuk ke absorpsi riboflavin. Riboflavin berasal dari mikroflora normal usus besar dan makanan. Sebagian besar riboflavin berbentuk bebas dan dapat diserap oleh wilayah sekitarnya. Nah, B2 atau riboflavin ini dalam makanan terikat secara non-kovalen dengan protein sehingga harus dibebaskan oleh enzim pada lambung yaitu HCl dan juga usus sebelum diserap. Riboflavin dalam makanan seperti FAD, FMN, dan juga riboflavin fosfat juga harus dibebaskan sebelum penyerapan. FAD pirofosfatase mengubah FAD menjadi FMN, dan FMN pada gilirannya diubah menjadi riboflavin bebas oleh FMN fosfatase. Pembebasan riboflavin dari ikatan kofaktor non-kovalen berada di brush border membran epitel usus. Riboflavin diserap secara saturable bergantung pada natrium. Penyerapan riboflavin banyak terjadi di bagian atas usus halus dan sebagian kecil di usus besar. Riboflavin dapat diserap secara difusi, tetapi tidak semua riboflavin diserap. Sekitar 7% FAD berikatan secara kovalen dengan histidin atau sistein. Riboflavin difosforilasi oleh flavokinase sehingga membentuk FMN saat absorpsi di sel usus. Setelah kita bahas absorpsinya, kita masuk ke transportnya. Nah, untuk transportnya, riboflavin diangkut dalam plasma sebagai riboflavin bebas dan FMN yang terikat pada plasma. Hal ini termasuk dalam albumin dan beberapa imunoglobulin yang mengikat setengah dari riboflavin bebas dan 80% FMN dalam plasma. Ikatannya merupakan ikatan hidrogen. Vitamin mudah dipindahkan dari non-spesifik karier oleh asam borat, lumiflavin, dan juga lumikrom. Masih semangat kan teman-teman? Selanjutnya kita bahas tentang reseptor riboflavin. Penyerapan riboflavin ke dalam sel terjadi melalui transfer vitamin oleh RFBP dalam plasma ke RTF pada membran plasma. Proses ini dimediasi oleh reseptor RFBP yang bergantung pada membran plasma yang memfasilitasi endositosis dan pelepasan vitamin dengan daur ulang reseptor dan RFBP di katabolisme dalam endosom. Endositosis yang dimediasi reseptor juga telah terlibat dalam pengangkutan riboflavin. RTF sendiri diekspresikan di usus kecil, usus besar, plasenta, ginjal embrionik, prostat, dan otot. RTF1 tidak sensitif dengan pH, sedangkan RTF2 memiliki pH optimum yaitu kurang lebih 6. Lalu, apa saja fungsi riboflavin pada tubuh kita? Riboflavin memiliki fungsi sebagai koenzim berbagai reaksi oksidasi, reduksi dalam proses glikolisis, dan rantai respirasi. Kemudian, riboflavin berfungsi sebagai koenzim dehidrogenase yang mengkatalisis langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme glukosa dan asam lemak. Kemudian riboflavin juga berfungsi dalam pembentukan molekul steroid, glikogen, dan sel darah merah. Riboflavin juga membantu menyokong pertumbuhan organ tubuh lainnya. Fungsi riboflavin selanjutnya adalah membantu dalam produksi sel darah merah. Pembentukan sel antibodi, menjaga fungsi sel secara optimal, menghambat perkembangan stroke, melindungi jaringan otak terhadap cedera iskemik, dan memperlambat atau menghentikan perkembangan kelainan kornea. Interaksi riboflavin dengan B6. Bentuk aktif B6 yaitu piridoxal fosfatase atau PLP yang diaktifkan vitamin B2. Vitamin B6 dan B2 berperan dalam sintesis hemoglobin. Interaksi riboflavin dengan Fa. Kekurangan vitamin B2 dan kekurangan besi sering terjadi bersamaan ketika asupan hewani rendah. Defisiensi vitamin B2 meningkatkan hilangnya besi di usus dan mengganggu penyerapan dan mobilisasi besi intraseluler sehingga sangat memungkinkan mengganggu sintesis globin. Lalu, besi terperangkap di ferritin dan tidak tersedia untuk eritropoiesis. Kemudian interaksi riboflavin dengan B1. Riboflavin membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Interaksi riboflavin dengan B3. Riboflavin dan B3 akan diubah menjadi FAD dan diubah menjadi triptofan. Lalu, bagaimana interaksi riboflavin dengan B12? Sintesis mekobalamin atau B12 tergantung pada flavoprotein. Interaksi riboflavin dengan B2. Efek defisiensi B2 akut pada perkembangan janin
memiliki kesamaan dengan defisiensi folat. Kemudian interaksi riboflavin dengan kalsium, yaitu dapat membentuk kelat dengan riboflavin dan menurunkan penyerapannya. Kemudian interaksi riboflavin dengan glukosa, yaitu membutuhkan FAD dalam katabolisme. Bagaimana cadangan riboflavin dalam tubuh? Flavin dalam darah 50% dalam bentuk riboflavin, 10% dalam bentuk FMN, dan 40% dalam bentuk FAD. Riboflavin ditemukan dalam jumlah kecil dengan konsentrasi terbesar berada di hati, ginjal, dan jantung. Tubuh dapat menyimpan riboflavin untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2-6 minggu. Bagaimana dengan defisiensi riboflavin? Defisiensi riboflavin terjadi ketika asupannya kurang dari rata-rata kebutuhan hariannya. Defisiensi riboflavin terjadi di usus kecil sebagai respon hipoproliferatif mukosa, ditandai dengan pengurangan jumlah vili, peningkatan panjang vili, dan peningkatan laju transit enterosit sepanjang vili. Hal ini merupakan efek morfologis yang berkaitan dengan pengurangan kemampuan penyerapan zat besi, mengakibatkan gangguan sekunder dalam status zat besi pada individu yang kekurangan riboflavin. Apa saja tanda-tanda klinis defisiensi riboflavin? Yang pertama adalah muncul anemia, kemudian muncul lesi kulit, dan tanda-tanda neurologis menunjukkan demielinasi neuropati pada ekstremitas. Bagaimana dengan kejadian hipervitaminosis riboflavin? Toksisitas riboflavin sangat jarang terjadi. Hal ini dimungkinkan karena riboflavin yang diserap tubuh tidak sama jumlahnya dengan asupan oral yang dikonsumsi, serta riboflavin bersifat tidak beracun. Penelitian pada anjing dan tikus, dosis terbaik riboflavin oral sebesar 2-10 gram per kilogram berat badan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat ya. Thanks for watching.